Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku semuanya. Pripun pawartonipun? Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu nggih. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, karena kita sudah berdoa, maka dipersiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya nggih. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, anak-anak, jika kemarin kita membahas tentang hewan di sekitarku, maka hari ini kita akan membahas tentang tanaman di sekitarku, yaitu tema 1G, subtema 3. Nah, anak-anak, coba dilihat gambarnya. Ada manusia sedang senang makan, yaitu makan nasi. Sedangkan lebah ternyata juga makan, makanya yaitu menghisap sari dari bunga, atau biasanya kalau kalian bingung, yaitu lebah menghisap madunya, madu dari dalam bunga. Nah, coba manusia makan nasi. Nasi itu berasal dari tanaman padi. Lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal dari tanaman. Nah, ternyata manusia dan hewan punya kesamaan, yaitu sama-sama membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak, makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Jadi semua jenis tanaman itu disukai atau memang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti kita, manusia dan hewan. Nah, sebelum kita memahami tentang tanaman atau tumbuhan, mari kita simak gambar berikut. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Contohnya bagian-bagian tumbuhan itu apa sih Ustazah? Bagian-bagian tumbuhan itu sama seperti tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari tangan, kaki, kepala, perut, hidung. Nah, ternyata tumbuhan juga ada bagiannya. Coba kita lihat ya. Yang pertama, ini adalah bunga. Nah, jadi bunga adalah sesuatu yang cantik, itu biasanya menarik perhatian kalian, kadang berwarna-warni. Itu disebut bagian tumbuhan bunga. Yang kedua adalah daun. Daun identik berwarna hijau, biasanya warna hijau, kuning, atau coklat. Kalau warna hijau berarti daunnya masih segar. Kalau warna kuning berarti daunnya layu. Kalau daunnya warna coklat berarti daunnya sudah mati atau berguguran dari tanaman. Lalu buah. Buah itu adalah yang kita makan, kita nikmati, rasanya manis, asam. Nah, itu. Lalu ada bijinya juga kadangkala. Lalu batang. Nah, batang itu biasanya kan kelihatan batangnya itu kayak batang pohon, batang tanaman-tanaman lain. Nah, itu disebut batang ya. Batang itu tempat di mana daun, buah, bunga merekat di situ atau menempel. Nah, disebut batang. Lalu akar. Akar tidak bisa kita lihat,
karena akar itu terletak di bawah tanah, jadi kita nggak bisa melihatnya kecuali pohon beringin. Kalau pohon beringin ada akarnya di atas atau bergelantungan. Nah, kemarin kalian memahami tentang ternyata tumbuhan dan hewan itu makan dan minum. Kalau hewan kalian biasanya sudah tahu mereka butuh makanan dan minum. Kalau tumbuhan, bagaimana kalian bisa tahu kalau mereka butuh makanan dan minuman dan juga bernafas? Coba ikuti ini ya, dan perhatikan gambar ini dengan seksama. Ini ada tanaman. Nah, ada tanah, ada air, ada matahari, sudah lengkap semuanya. Bahan-bahannya untuk membuat makanan. Nah, sebelum kita membahas tumbuhan memasak makanan, kita membahas tentang tumbuhan bernafas. Nah, kalau kita biasanya bernafas itu butuh udara dari tanaman. Tanaman itu menghasilkan oksigen, atau udara yang kita hirup itu namanya oksigen. Sedangkan tanaman kebalikannya, apa yang kita keluarkan atau udara yang kita keluarkan itu adalah nafasnya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu butuh nafasnya kita. Nah, kalau tumbuhan memasak itu ibaratnya ibu mau memasak, jadi butuh bahan-bahannya sama seperti tumbuhan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak para tumbuhan yaitu sinar matahari, lalu udara kita atau udara yang kita keluarkan, tanah dan air. Nah, setelah itu mereka baru bisa memasak nih. Nah, tumbuhan membuat makanan dari cahaya matahari dan air. Tempat membuat makanannya itu ada di daun, atau biasa disebut dengan proses fotosintesis. Jadi kita tidak mendalami materi itu karena materi itu terlalu berat untuk anak-anak. Jadi kalian nanti akan bisa mendapatkan materi itu ketika kelas 3, 4 nih. Nah, ini cuma dasarnya saja, atau yang penting kalian tahu bahwa tempat tumbuhan memasak makanan ada di daun, dan disitulah daun itu mengeluarkan udara lagi, oksigen yang kita hirup disebut. Nah, itu nggih. Lalu macam-macam bentuk daun. Nah, daun ternyata banyak sekali bentuk-bentuknya. Ini Ustazah kasih contoh gambarnya menyirip. Menyirip itu bentuknya seperti sirip ikan, ini dilihat contohnya. Lalu yang kedua menjari, berbentuk seperti jari kita, itu namanya menjari. Lalu melengkung. Nah, gambarnya ya bisa dilihat. Lalu sejajar, jadi garis lurus semuanya itu sejajar. Contohnya seperti tebu dan bambu. Nah, ini pertumbuhan kacang merah. Nah, kalian bisa mengikuti di rumah. Tidak harus kacang merah, bisa kacang hijau, kedelai. Nah, caranya gimana Ustazah? Caranya kita mengamati tanaman itu tumbuh menggunakan botol atau gelas aqua yang tidak terpakai. Lalu kapasnya kita basahin, kita letakkan di dalam botol. Lalu kita taruh biji-bijian itu, lalu kita amati setiap hari. Nah, kalau di sini adalah mengamati pertumbuhan kacang merah, anak-anak. Nah, yang paling utama adalah semua bentuk tumbuhan membutuhkan matahari dan juga air, nih. Nah, jika biji sudah ditanam, maka dia akan tumbuh karena sudah lengkap bahan-bahannya untuk tumbuh, yaitu ada cahaya matahari, ada air, ada tanah, nih. Nah, yang pertama, di dalam biji tumbuh dan berakar. Akar tumbuh ke bawah, nggak ke atas, tapi akar tumbuhnya ke bawah untuk menguatkan tumbuhan yang ada di atas. Lalu kulit biji lalu terkelupas sedikit demi sedikit, lalu muncullah daun berwarna hijau seperti gambar nomor 5. Perhatikan itu, lalu batang tumbuh besar dan tinggi, semakin kuat akarnya juga semakin kuat. Nah, di situ daun juga semakin banyak. Jadi ini adalah proses pertumbuhan dari kacang-kacangan. Jenis-jenis tanaman. Wah, ternyata
bukan hanya hewan saja yang ada jenis-jenisnya, tapi tanaman juga ada, yaitu ada tanaman liar, tanaman kesukaan, dan tanaman perkebunan. Tanaman liar itu adalah tanaman yang kita tidak mau menanamnya atau tidak sengaja tiba-tiba tumbuh sendiri. Contohnya seperti semak belukar dan rumput. Sedangkan tanaman kesukaan adalah tanaman yang memang kita sengaja untuk tumbuh, kita rawat, kita beri pupuk, kita beri air. Nah, itu disebut tanaman kesukaan. Biasanya berbentuk seperti anggrek, mawar, nah itu ya, atau bunga-bunga hias. Sedangkan tanaman perkebunan adalah tanaman yang menghasilkan manfaat. Nah, itu disebut tanaman perkebunan. Contohnya pohon kelapa menghasilkan semuanya. Kalau kalian tahu lagunya Nyiur Hijau, itu sama dengan pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu semuanya dimanfaatkan, dari batangnya, daunnya, kelapanya. Nah, jadi semuanya bermanfaat. Makanya kenapa pohon kelapa atau tunas dari pramuka adalah pohon atau tunas kelapa. Karena apa? Pohon kelapa itu semua dimanfaatkan. Lalu macam-macam tanaman, ada tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur. Tanaman hias adalah contohnya berbunga dan berdaun indah, biasanya kalian letakkan di depan rumah. Sedangkan tanaman buah itu biasanya seperti kita nikmati rasa manisnya, buahnya, dagingnya, itu seperti semangka, manggis, rambutan, dan macam-macam buah. Lalu tanaman sayur ini contohnya adalah bunga kol atau brokoli. Nah, bisa dinikmati sebagai masakan sayur-sayuran Nah, nama tempat hidup tanaman ternyata bukan hanya hewan yang hidupnya di darat, air, dan darat air. Kalau tanaman juga gitu, ada yang hidup di daratan, ada yang hidup di air. Nah, tanaman yang hidup di darat itu banyak sekali, contohnya bisa kita temui di mana-mana di sekitar kita. Contohnya seperti pohon apel, lalu ada pohon jambu, dan lain-lain. Lalu kalau tanaman yang hidup di air, contohnya ada enceng gondok, lalu teratai. Nah, itu biasanya hidup di air. Kalau tidak hidup di air, mereka mati. Coba kalian eksperimen, kalian ambil enceng gondok atau teratai, kalian letakkan di tanah, apakah dia bisa hidup? Tentu saja tidak, karena tempat hidupnya bukannya di darat, melainkan di air. Nah, tanaman yang dimanfaatkan bijinya ternyata banyak. Tanaman yang dimanfaatkan, ada tanaman yang dimanfaatkan bijinya, ada yang dimanfaatkan buahnya, ada yang dimanfaatkan bunganya, dimanfaatkan batangnya, daunnya. Jadi semua jenis tanaman banyak yang dimanfaatkan, tergantung kegunaannya. Nah, cukup sekian dulu. Untuk minggu depan akan Ustazah bahas tentang tanaman yang dimanfaatkan Nah, Ustazah akhiri. Sebelum mengakhiri, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, apabila Ustazah ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Jika anak-anak ingin bertanya, silakan hubungi Ustazah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.